Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi kelas 10 yang saya cintai, perkenankanlah pada kesempatan hari ini, saya Dwi Safitri ingin menyampaikan materi tentang unggah-ungguh dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Kretek tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku sekalian, tentu saja kalian tidak akan asing dengan kata unggah-ungguh. Tentunya di kelas 8 atau kelas 9 SMP dulu pernah diajarkan materi unggah-ungguh oleh Bapak Ibu Guru Bahasa Jawa kalian. Nah, apa itu unggah-ungguh? Unggah-ungguh yaitu tata sopan santun dalam sikap dan perilaku manusia sehari-hari, atau kita menyebutnya dengan tata krama. Nah, pada kesempatan ini, nanti Ibu akan menyampaikan tentang dua hal mengenai unggah-ungguh, yaitu unggah-ungguh dalam berperilaku serta unggah-ungguh dalam berbicara. Nah, berikut uraiannya. Adapun unggah-ungguh dalam berperilaku ini bermacam-macam ya. Jadi, unggah-ungguh berperilaku itu kalau di lingkungan sekolah berarti tata sopan santun atau tata krama dalam berperilaku baik dengan teman sebaya, kak kelas maupun bapak ibu guru di sekolah. Nah, untuk contohnya ini saya sudah menuliskan beberapa hal. Yang pertama, ketika anak-anak sekalian bertemu dengan bapak ibu guru atau karyawan di sekolah, silakan dengan cara memberi salam, menganggukkan kepala sedikit sambil menyapa, "Selamat siang Pak, selamat siang Bu," seperti itu. Kemudian, ketika ada teman-teman atau bapak ibu guru yang sedang duduk di suatu tempat, kemudian mereka sedang berbincang-bincang, ketika ingin melewati orang tersebut, silakan mengucapkan permisi, nuwun sewu, derek langkung, dan sebagainya. Kemudian, ketika anak-anak sekalian diminta untuk datang ke ruang guru, misal untuk mengambil buku atau apa, lah itu silakan anak-anak sekalian ketuk pintu dulu, kemudian mengucapkan salam, kemudian langsung menyampaikan keperluannya kepada Bapak Ibu guru yang ada di dalam ruangan. Kemudian, bila sedang pembelajaran di WhatsApp atau semacamnya, misal anak-anak ada yang tidak paham dengan pembelajarannya atau ada hal yang mau ditanyakan, silakan WA dengan cara mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian memperkenalkan diri, kemudian menanyakan hal yang ingin diketahui dengan bahasa yang sopan. Setelah itu, kalau sudah dijawab, kemudian ucapkan terima kasih. Gitu ya. Jadi jangan sampai anak-anak sekalian hanya menulis ping, PPPP atau Bu, Pak gitu. Terus nanti nggak ada tanggapannya lagi. Gitu ya. Paham kan? Jadi kalau unggah-ungguh dalam berperilaku itu banyak sekali. Jadi Ibu nggak bisa menyebutkan lagi ya karena kita sudah tahu dari dulu kalau orang Jawa itu masih sopan-sopan. Lah, itu intinya kita kalau bisa mengerti atau menerapkan apa itu tata krama, apa itu unggah-ungguh, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, baik dengan teman, baik dengan Bapak Ibu guru maupun orang tua di rumah. Selanjutnya, unggah-ungguh dalam berbicara. Nah, unggah-ungguh dalam berbicara ini adalah tata krama dalam berbicara, baik dengan teman, kakak kelas, maupun bapak ibu guru di lingkungan sekolah. Nah, adapun contoh-contohnya yaitu yang pertama adalah berbicara dengan bahasa yang sopan, halus, dan tidak membentak-bentak. Nah, kalau misalnya anak-anak sekalian tuh kurang begitu paham atau kurang begitu bisa dalam menggunakan bahasa Jawa kromo alus, lebih baik menggunakan bahasa Indonesia saja. Itu ya. Jangan sampai dengan Bapak Ibu guru berbicara menggunakan basa ngoko, apalagi ngoko lugu, itu jangan sampai seperti itu. Lebih baik malah menggunakan yang bahasa Jawa. Kemudian
mengucapkan salam bila bertemu dengan guru. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, sugeng enjang, sugeng siang, seperti itu ya. Kemudian tidak memotong pembicaraan guru, dan bila terpaksa maka harus minta maaf terlebih dahulu. Ini ketika sedang pembelajaran. Jadi jangan sampai ketika Bapak Ibu guru menjelaskan di dalam kelas, kalian ujuk-ujuk memotong pembicaraan, tiba-tiba memotong pembicaraan. Jangan sampai seperti itu. Itu namanya tidak sopan ya. Kemudian jika bertemu Bapak Ibu guru, jangan menyapa dengan mengucapkan halo Pak, halo Bu, apalagi halo Bos, piye kabare Bos. Nah, jangan seperti itu ya. Kalian itu ada di lingkungan masyarakat Jawa, jadi ada adat sopan santunnya, ada tata keramanya, ada unggah-ungguhnya. Lebih baik mengucapkan selamat siang Pak, selamat siang Bu, atau monggo Pak, monggo Bu, seperti itu. Lalu, ketika dipanggil oleh guru, maka harus segera menyahut dan mendatangi guru, serta segera melaksanakan perintahnya. Nah, ini ketika di kegiatan PJJ juga seperti itu. Misal, ketika Bapak Ibu guru mengajar di kelas online seperti WhatsApp atau Google Classroom. Nah, ketika ada tugas atau ada apa, silakan langsung dikerjakan. Gitu ya. Kemudian, tidak boleh merendahkan dan mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru. Nah, ini bisa di hadapan guru, bisa juga ketika sedang di percakapan WhatsApp atau Google Classroom. Jangan sampai kalian untuk komennya itu dengan bahasa-bahasa yang kurang baik. Jadi, mohon kalau mau atau istilahnya bercengkerama atau gojekan dengan temannya, silakan japri atau ada di grup lain selain dengan Bapak Ibu guru. Seperti itu ya. Jadi, ketika ada istilah Jawa, aji ning diri saka ing lati. Lah itu maksudnya kita itu dihargai sesuai dengan apa yang kita katakan. Jadi mohon anak-anak sekalian untuk menerapkan peribahasa itu, untuk menerapkan unggah-ungguh ketika dalam berbicara. Keistimewaan DIY. DIY adalah kepanjangan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan DIY diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Salah satu keistimewaan DIY adalah DIY dipimpin oleh seorang gubernur yang merupakan raja dari Keraton Kasultanan Ngayogyakarta. Kamis Pahing adalah hari berdirinya Keraton Ngayogyakarta yang disesuaikan dengan hari perpindahan keraton dari Ambarketawang ke keraton sekarang. Oleh karena itu, seluruh warga sekolah mengenakan pakaian tradisional Jawa Gagrak Ngayogyakarta setiap hari Kamis Pahing di setiap bulannya atau setiap 8 dino atau 35 hari sekali. Hal ini dimaksudkan untuk melestarikan kebudayaan Jawa. Nah, anak-anak, berikut adalah contoh pemakaian busana adat Jawa Gagrak Ngayogyakarta untuk siswa putra, yaitu ada blangkon, ada sorjan, kemudian lontong atau sabuk, kamus dan timang, kain jarik motif Yogyakarta, dan selop. Adapun kelengkapan busana untuk siswa putra, yang pertama adalah blangkon, yang kedua adalah sorjan atau baju lurik, yang ketiga adalah kain batik motif Jogja latar putih, selanjutnya adalah lontong dan kamus, ini untuk sabuk, dan yang terakhir adalah selop. Adapun pakaian adat Jawa Gagrak Ngayogyakarta untuk siswa putri, yaitu terdiri atas jilbab, itu bagi siswa muslim, kemudian kebaya, stagen, kain jarik motif Yogyakarta, dan selop. Nah, untuk pemakaiannya seperti yang
tertera pada gambar. Selanjutnya, kelengkapan busana untuk siswa putri terdiri atas kebaya, bisa lurik atau polos, kemudian stagen, kain batik Jogja latar putih, dan selop. Anak-anakku, itu tadi yang paparan materi tentang unggah-ungguh yang dapat saya sampaikan. Semoga anak-anakku sekalian dapat mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari untuk di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Cukup sekian, banyak salah kata, salah ucap saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.